Pria miskin, jangan dekati aku!" bentak Siska di tengah riuhnya mall mewah, tanpa menyadari bahwa pria berjaket kusam yang ia bermalukan di depan publik adalah pemilik tunggal gedung tersebut. Arlan hanya terdiam, namun saat ia mengeluarkan kunci titanium dan mobil sport paling langka di dunia itu menyala merespons perintahnya, seluruh suasana seketika membeku. Siska yang semula angkuh kini harus menyaksikan dunianya runtuh, menyadari bahwa ia baru saja membuang satu-satunya ketulusan demi sebuah harga diri yang semu. Bagaimana nasib Siska setelah rahasia besar sang miliarder terbongkar? Ngomong-ngomong, kalian lagi nonton video ini dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal lebih dekat. Pagi itu, Jakarta masih diselimuti kabut tipis yang beradu dengan polusi. Namun Arlan sudah berada di balik kemudi sebuah mobil box tua yang mesinnya kerap terbatuk. Di balik setir yang kulitnya mulai mengelupas, tangan Arlan yang bersih dan terawat tampak sangat kontras dengan jaket pudar yang ia kenakan. Bagi dunia luar, ia hanyalah Arlan, seorang kurir paket yang mengejar target harian demi upah minimum. Namun, di balik identitas yang ia ciptakan sendiri, Arlan adalah pewaris tunggal dari Argana Group, sebuah dinasti otomotif yang menguasai pasar Asia. Keputusannya untuk hidup dalam kesederhanaan bukanlah sebuah pelarian yang kekanak-kanakan, melainkan sebuah pencarian akan makna yang hilang. Di rumahnya yang seluas 1 hektar di kawasan elit, ia hanya menemukan keheningan yang menyesakan dan senyum palsu dari orang-orang yang menginginkan koneksinya. Ia merasa hampa, terjebak dalam sangkar emas di mana setiap jabat tangan memiliki harga dan setiap tawa memiliki maksud tersembunyi. Hari ini, tugasnya membawa ia ke sebuah area perkantoran mewah di pusat kota. Sambil memanggul sebuah kotak karton berukuran sedang, ia berjalan melewati pintu kaca otomatis yang memantulkan bayangan dirinya yang terlihat kusam. Di lobi yang megah itu, ia melihat orang-orang berlalu lalang dengan setelan jas seharga ribuan dolar. Namun tak satu pun dari mereka yang meliriknya sebagai sesama manusia. Ia merasa seperti hantu di dunianya sendiri. Ada, namun tak dianggap. Rasa hampa itu semakin mengakar saat ia menyadari bahwa kejujuran adalah barang paling langka di tempat ini. Ia menghela nafas panjang, mencoba menekan ego yang terkadang bergejolak ingin menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, Arlan bertahan. Ia butuh tahu, apakah masih ada seseorang di luar sana yang bersedia melihat hatinya, bukan sekedar melihat logo mewah di kunci mobilnya, atau angka 0 di rekening banknya yang tak berseri. Di tengah keramaian lobi itu, Arlan berdiri diam sejenak, memandangi pantulan dirinya di marmer lantai yang mengkilap. Bertanya-tanya sampai kapan sandiwara ini akan membawanya pada ketulusan yang ia dambakan. Langkah kaki Arlan akhirnya membawa dirinya keluar dari keheningan marmer lobi yang dingin, menuju sebuah kedai kopi kecil di sudut gedung. Di sana, aroma biji kopi yang baru dipanggang seolah menawarkan kehangatan yang tidak ia temukan di meja direksi perusahaan. Ia memesan segelas kopi hitam paling murah, lalu duduk di pojok ruangan, mencoba meleburkan diri dengan kerumunan karyawan yang sedang beristirahat. Di tengah kebisingan suara mesin penggiling, seorang wanita masuk dengan langkah terburu-buru. Siska, dengan pakaian formal yang sangat rapi dan tatapan mata yang penuh ambisi, tampak sedang beradu argumen dengan seseorang di telepon selulernya. Ia duduk tepat di depan meja Arlan karena hanya kursi itu yang tersisa. Siska tak sedikit pun menoleh. Ia terlalu sibuk merapikan berkas-berkas presentasi yang tampak sangat krusial bagi karirnya. Arlan memperhatikan bagaimana cara wanita itu bekerja. Ada gairah yang besar, namun juga ada ketegangan yang melelahkan di wajahnya. Saat pelayan datang mengantarkan pesanan, Siska tanpa sengaja menyenggol tas paket milik Arlan hingga terjatuh. Arlan bergerak cepat memungutnya, namun jemari mereka sempat bersentuhan sejenak. Siska menarik tangannya dengan refleks, seolah takut noda dari jaket kusam Arlan akan mengotori kulitnya. Ia hanya menggumamkan kata maaf yang sangat singkat, nyaris tidak terdengar, tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari layar tabletnya. Bagi Siska, pria di hadapannya hanyalah bagian dari latar belakang kota yang tidak relevan dengan tujuannya mencapai puncak kesuksesan. Arlan merasakan sebuah tembok tinggi yang seketika terbangun di antara mereka. Sebuah sekat tak kasat mata yang memisahkan antara si pekerja keras
dan si pemburu status. Meski berada dalam jarak yang sangat dekat, ia merasa Siska berada di dimensi yang berbeda, sebuah dunia yang hanya menghargai kilau permukaan. Ia menyesap kopinya perlahan, merasakan pahit yang menjalar di lidah, seiring dengan kesadaran bahwa mencari ketulusan di tengah hutan beton ini akan jauh lebih sulit daripada membangun sebuah pabrik otomotif. Siska adalah representasi sempurna dari apa yang selama ini Arlan hindari. Namun ada sesuatu dalam kegigihan wanita itu yang membuat Arlan penasaran untuk melihat lebih jauh ke dalam jiwanya. Rasa penasaran itu perlahan memudar, seiring dengan perginya wanita itu dari kedai kopi, menyisakan kekosongan yang kembali menyelimuti benak Arlan. Setelah menyelesaikan shift kerjanya yang melelahkan, ia memarkirkan mobil box tua itu di sebuah gudang tersembunyi, lalu berpindah ke dalam sedan hitam elegan yang telah menunggunya di sana. Perjalanan pulang menuju kediamannya di pinggiran kota terasa sunyi, meski sistem suara premium di mobilnya memutar alunan musik klasik yang lembut. Gerbang besi raksasa terbuka secara otomatis, menyambut kepulangannya ke sebuah istana modern yang berdiri angkuh di atas bukit. Namun, kemegahan bangunan itu justru terasa seperti penjara baginya. Setiap sudut ruangan yang ruas dan diterangi lampu kristal seolah mengejek kesepian yang ia bawa pulang setiap malam. Ia melangkah menuju garasi bawah tanah, tempat di mana hobi terbesarnya tersimpan rapi di balik partisi kaca. Di sana, deretan kendaraan mahakarya otomotif dari seluruh dunia berjejer rapi, berkilau di bawah pencahayaan lampu LED yang dirancang khusus. Arlan berhenti di depan sebuah mobil sport edisi terbatas yang hanya diproduksi 10 unit di seluruh dunia. Ia menyentuh kap mesinnya yang dingin, namun tak ada lagi kepuasan yang ia rasakan seperti saat pertama kali membelinya. Segala benda mati ini hanyalah bukti dari angka-angka di layar komputer, bukan bukti dari sebuah koneksi antar manusia yang berarti. Ia merindukan percakapan sederhana tanpa ada motif keuntungan di baliknya. Di atas balkon kamarnya, Arlan menatap gemerlap lampu kota di kejauhan, tempat di mana jutaan orang berjuang demi kehidupan. Ia teringat akan wajah ambisius Siska dan dinginnya tatapan wanita itu tadi siang. Ironis sekali, ia memiliki kekuatan untuk membeli seluruh isi gedung tempat wanita itu bekerja, namun ia tidak memiliki kemampuan untuk membeli sebuah senyuman tulus yang tidak memandang derajat. Malam itu, Arlan berdiri cukup lama dalam kegelapan, merenungkan sampai kapan ia harus menyimpan rahasia besarnya ini. Rasa hampa itu kian mencekik, membuatnya menyadari bahwa kekayaan tanpa kehadiran seseorang yang benar-benar peduli hanyalah sebuah fatamorgana yang melelahkan jiwa. Kegelapan malam yang sunyi akhirnya berganti dengan hiruk-pikuk cahaya pagi yang memaksanya kembali ke realitas sebagai seorang pekerja lapangan. Beberapa hari setelah pertemuan singkat di kedai kopi, Arlan terkejut saat ponsel khususnya bergetar hebat, menampilkan sebuah pesan dari kontak yang baru saja ia simpan. Siska menghubunginya dengan nada yang jauh lebih ceria, mengabarkan bahwa ia berhasil mendapatkan promosi jabatan sebagai kepala divisi pemasaran berkat presentasi yang sukses hari itu. Ia mengundang Arlan untuk bertemu di Grand Argana Mall, pusat perbelanjaan paling mewah di jantung kota, untuk merayakan pencapaiannya. Siska merasa berutang budi karena Arlan telah menjaga paket pentingnya tetap aman saat insiden kecil di kedai kopi tersebut. Meskipun ia tetap tidak mengetahui siapa sosok di balik jaket lusuh itu sebenarnya. Arlan tertegun menatap layar ponselnya, menyadari bahwa takdir sedang menariknya ke dalam situasi yang ironis. Grand Argana Mall adalah salah satu aset terbesar di bawah payung perusahaannya, tempat di mana setiap jengkal lantainya berada dalam kekuasaannya. Ia bimbang antara harus menolak atau mengikuti permainan nasib ini. Namun keinginannya untuk melihat sisi lain dari Siska mengalahkan keraguannya. Baginya, ini adalah kesempatan langka untuk menguji apakah keberhasilan karir akan mengubah cara pandang wanita itu terhadap orang-orang di kelas bawah.
Ia tahu betul bahwa lingkungan mall elit tersebut sangat menghamba pada penampilan fisik dan merek-merek ternama yang melekat di tubuh seseorang. Maka, Arlan memutuskan untuk datang tepat waktu, tanpa mengubah sedikit pun penampilannya. Ia ingin melihat reaksi Siska saat mereka berada di lingkungan yang menuntut standar kemewahan tinggi, sementara ia berdiri di sana sebagai anomali. Sebelum berangkat, ia sempat menatap cermin, memastikan tidak ada sedikit pun kesan bangsawan yang tersisa pada dirinya. Dengan menaiki sepeda motor tua yang suara knalpotnya sedikit kasar, ia membelah kemacetan, menuju tempat di mana sandiwara dan kenyataan akan segera berbenturan dalam sebuah ujian karakter yang sesungguhnya. Sepeda motor tua itu terparkir di pojok area parkir luar yang panas, jauh dari pintu masuk utama yang dijaga ketat oleh petugas berseragam rapi. Arlan berjalan santai menuju lobi utara, namun langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang wanita lanjut usia kesulitan membawa tumpukan belanjaan, sementara cucunya menangis terseduh di samping eskalator yang sedang diperbaiki. Tanpa pikir panjang, Arlan segera mendekat, menawarkan bantuan untuk membawakan barang-barang berat tersebut hingga ke area penjemputan di seberang gedung. Aksi spontan itu membuat jaketnya semakin kusam, terkena debu dan noda air dari botol yang sempat bocor. Namun senyum tulus dari sang nenek memberikan kepuasan batin yang jauh lebih berharga daripada pujian rekan bisnisnya. Setelah memastikan mereka aman, Arlan bergegas kembali ke titik pertemuan dengan napas yang sedikit memburu. Ia melirik jam di pergelangan tangannya yang sederhana, menyadari bahwa ia telah terlambat 15 menit dari waktu yang dijanjikan. Dari kejauhan, di dekat air mancur kristal yang menjadi ikon mall tersebut, ia melihat Siska berdiri dengan anggun. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, dikelilingi oleh beberapa rekan kantornya yang tampak sedang tertawa riuh. Siska terlihat seperti bintang di tengah kerumunan itu, memancarkan aura kesuksesan yang baru saja ia raih dengan susah payah. Namun, saat mata Siska menangkap sosok Arlan yang mendekat dengan peluh yang membasahi dahi dan pakaian yang berantakan, ekspresi wajahnya berubah drastis. Senyum kebanggaannya seketika sirna, digantikan oleh gurat kecemasan dan rasa malu yang mendalam. Teman-teman di sampingnya mulai berbisik sambil menunjuk ke arah Arlan, mempertanyakan siapa pria yang tampak sangat tidak serasi dengan kemewahan di sekitar mereka. Arlan melihat perubahan atmosfer itu dengan jelas. Ia merasakan bagaimana udara di sekitarnya mendadak menjadi dingin dan penuh penghakiman. Siska mematung di tempatnya, terjepit di antara rasa syukur atas bantuan Arlan di masa lalu dan ketakutannya akan hancurnya citra sempurna yang sedang ia bangun di depan orang-orang penting dalam hidupnya. Ketegangan yang menggantung di udara itu akhirnya pecah saat salah satu rekan Siska melontarkan tawa kecil yang bernada merendahkan. Siska, yang merasa harga dirinya sedang dipertaruhkan di depan panggung kesuksesannya, melangkah maju dengan emosi yang meluap. Wajahnya yang semula cantik kini memerah karena rasa malu yang membakar akal sehatnya. Ia tidak lagi melihat pria yang pernah membantunya, melainkan hanya melihat noda kusam yang merusak pemandangan di mall termewah itu. Dengan suara yang melengking tajam hingga memantul di dinding kaca toko-toko bermerek di sekitar mereka, ia menumpahkan segala kekesalannya tanpa ampun. "Pria miskin, jangan dekati aku!" bentaknya dengan telunjuk yang gemetar mengarah tepat ke wajah Arlan. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong, membuat langkah para pengunjung lain terhenti seketika. Siska terus mencerca, mengatakan bahwa Arlan sengaja ingin merusak momen bahagianya dan mempermalukannya di depan kolega terhormat. Ia menganggap kehadiran Arlan dengan pakaian penuh noda itu sebagai sebuah penghinaan terhadap standar hidup yang selama ini ia perjuangkan. Siska menuntut agar Arlan segera pergi dan tidak pernah lagi menampakkan diri di hadapannya, seolah-olah keberadaan pria itu adalah sebuah wabah yang harus segera disingkirkan dari dunianya yang gemerlap. Arlan berdiri mematung, menerima setiap kata kasar itu dengan punggung yang tetap tegak. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya ada kilatan kekecewaan yang mendalam saat ia menyadari bahwa dugaannya selama ini benar. Orang-orang di sekeliling mereka mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian dramatis itu seolah-olah itu adalah tontonan gratis yang menghibur.
Siska tidak menyadari bahwa di balik jaket lusuh yang ia maki, tersimpan kekuasaan yang bisa mengubah nasibnya dalam sekejap mata. Namun, Arlan memilih untuk diam, membiarkan Siska menikmati kemenangannya yang semu di tengah sorotan lampu mal yang menyilaukan, sementara hatinya perlahan menutup pintu bagi wanita yang baru saja membuang satu-satunya ketulusan yang pernah ia tawarkan. Pintu kaca besar itu bergetar pelan saat gema suara Siska perlahan menyusut, meninggalkan keheningan yang canggung di antara kerumunan orang yang masih terpaku. Arlan tidak memberikan reaksi meledak seperti yang mungkin diharapkan oleh para penonton yang sedang merekam kejadian itu. Ia justru menghembuskan napas pendek yang syarat akan makna pelepasan. Matanya yang tajam menatap Siska untuk terakhir kalinya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan sebuah ketenangan yang justru jauh lebih mengintimidasi daripada teriakan manapun. Ia menarik napas dalam, merasakan udara dingin dari pendingin ruangan mal yang kini terasa sangat asing di kulitnya. Seolah tempat yang ia bangun dengan kerja keras ini menolak keberadaannya karena pakaian yang ia kenakan. Tanpa sepatah kata pembelaan diri, Arlan membalikkan badan dan melangkah pergi, menjauhi air mancur kristal tersebut. Setiap langkahnya terasa ringan, seakan beban hampa yang ia pikul selama beberapa hari terakhir telah terangkat bersamaan dengan makian yang ia terima. Ia berjalan melewati barisan toko perhiasan dan butik kelas dunia tanpa menoleh sedikit pun, membiarkan Siska berdiri mematung di tengah bisik-bisik pengunjung yang mulai beralih membicarakan sikap kasarnya. Di parkiran motor, Arlan melepas jaketnya yang ternoda, melemparkannya ke atas jok motor tua, lalu menatap gedung megah di depannya dengan sudut bibir yang terangkat tipis. Sementara itu, di dalam mall, Siska mencoba kembali tertawa bersama teman-temannya. Namun ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Kemenangan moral yang ia rasakan beberapa menit lalu tiba-tiba menguap, digantikan oleh rasa gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Sorot mata Arlan yang tenang sebelum pergi tadi terus terbayang di benaknya, seolah-olah pria itu baru saja melihat menembus topeng yang ia kenakan. Siska merasa seolah ia baru saja melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa diperbaiki, meskipun akal sehatnya terus membisikkan bahwa ia hanya mempertahankan martabatnya. Ia tidak menyadari bahwa mulai detik itu, roda nasibnya telah mulai berputar ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Roda nasib itu mulai bergesekan dengan realitas ketika Siska melangkah gontai menuju area parkir VIP, mencoba mengenyahkan perasaan tidak nyaman yang merayap di benaknya. Saat ia merogoh tas tangan kulitnya untuk mencari kunci mobil, jemarinya justru menyentuh sebuah benda logam asing yang terasa dingin dan berat. Ia menariknya keluar dan menemukan sebuah gantungan kunci berbahan titanium gelap dengan logo grafir berbentuk sayap yang sangat elegan, benda yang jatuh dari saku Arlan saat keributan tadi. Siska tertegun sejenak, memandangi detil benda itu yang tampak terlalu mewah untuk dimiliki oleh seorang kurir biasa. Tidak ada goresan, tidak ada karat, hanya kemilau material kelas atas yang biasanya hanya dimiliki oleh kalangan terbatas. Rasa penasaran yang besar mendorongnya untuk mencoba menekan tombol kecil di sisi gantungan tersebut. Seketika, sebuah layar holografik mini muncul dari permukaannya, menampilkan kode enkripsi akses tingkat tinggi dan simbol identitas yang hanya digunakan oleh petinggi Argana Group. Jantung Siska berdegup kencang. Ia segera teringat akan rumor tentang kunci utama yang dapat membuka akses VIP ke seluruh fasilitas perusahaan, mulai dari lift pribadi hingga ruang kendali pusat di seluruh penjuru negeri. Ia memandang ke sekeliling dengan cemas, merasa seolah ada ribuan mata yang kini mengawasinya karena memegang benda yang bukan miliknya. Kejanggalan ini membuat Siska terduduk lemas di dalam kabin mobilnya yang sunyi. Ia mulai mempertanyakan segala prasangkanya tentang pria yang baru saja ia usir dengan hinaan kasar. Bagaimana mungkin seseorang yang tampak sangat tidak berdaya memiliki akses yang bahkan para manajer senior pun tidak sanggup memilikinya? Keraguan mulai menggerogoti keyakinannya, dan bayangan wajah Arlan yang tenang saat menerima makiannya kini terasa seperti sebuah teka-teki besar yang menakutkan. Siska menyadari bahwa ia mungkin bukan sekedar mengusir seorang pria miskin, melainkan telah menutup pintu bagi seseorang yang memegang kunci kehidupannya yang sebenarnya.
Pintu kabin mobil yang tertutup rapat tak mampu meredam kegaduhan di kepala Siska, membuat malamnya berlalu tanpa sedetik pun memejamkan mata. Keesokan harinya, ia melangkah masuk ke kantor dengan perasaan was-was. Namun, suasana di lobi perusahaan justru jauh lebih riuh dari biasanya. Seluruh jajaran direksi tampak berbaris rapi dengan wajah tegang, menyambut kabar bahwa pemilik tunggal Argana Group telah menyetujui pendanaan besar-besaran untuk ekspansi divisi mereka. Desas-desus menyebar di koridor bahwa sang investor misterius akan melakukan inspeksi mendadak tanpa protokol resmi, sebuah gaya kepemimpinan yang dikenal eksentrik namun sangat efektif dalam menilai integritas karyawan di lapangan. Siska mencoba fokus pada laporan bulanannya. Namun, setiap kali ia melihat gantungan kunci titanium di dalam laci mejanya, tangannya bergetar hebat. Ia mulai mendengar cerita dari rekan-rekan di divisi operasional tentang seorang pria yang sering terlihat di gudang distribusi. Seseorang yang berpakaian sangat bersahaja, namun memiliki wibawa yang mampu membungkam para supervisor yang paling keras sekalipun. Informasi itu bagaikan kepingan puzzle yang mulai menyatu di benak Siska, menciptakan sebuah gambaran yang membuatnya sesak napas. Ia teringat bagaimana Arlan tetap tenang meski dihujat di depan umum, sebuah ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah memiliki segalanya dan tidak lagi butuh pengakuan. Ketakutan itu semakin menjadi ketika atasannya memanggilnya masuk ke ruang rapat utama, mengabarkan bahwa CEO baru ingin meninjau ulang promosi jabatan yang baru saja diberikan. Siska merasa dunianya seolah berputar. Ia yang sebelumnya begitu bangga dengan pencapaiannya, kini merasa seperti berdiri di atas lapisan es tipis yang siap pecah kapan saja. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia damba-dambakan selama ini kini bergantung pada penilaian sosok yang mungkin telah ia sakiti dengan cara yang paling rendah. Di tengah ketidakpastian itu, Siska hanya bisa menggenggam jemarinya sendiri, berharap bahwa segala kecurigaannya salah. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa badai besar sedang bergerak menuju arahnya. Badai besar yang ia cemaskan itu rupanya tidak langsung datang menghantam, melainkan bermula dari sebuah kesunyian yang mencekam di kontrakan lama Arlan. Siska, yang didorong oleh rasa bersalah dan keingintahuan yang menyiksa, memutuskan untuk mendatangi alamat yang pernah ia intip dari data kurir di kantornya. Namun, sesampainya di sana, ia hanya menemukan sebuah bangunan kecil yang sudah terkunci rapat dengan papan pengumuman bahwa penghuninya telah pindah tanpa meninggalkan jejak. Tetangga sekitar hanya tahu bahwa pria penghuni kamar nomor 3 itu adalah sosok yang sangat sopan namun tertutup, yang sering pergi pagi buta dan pulang saat bintang sudah tinggi di langit. Siska berdiri terpaku di depan pintu kayu yang catnya sudah mengelupas itu, merasakan kekosongan yang amat dalam menghujam sanubarinya. Ia teringat bagaimana ia pernah menertawakan kemungkinan Arlan tinggal di tempat seperti ini, namun sekarang tempat sederhana ini terasa seperti monumen atas kesombongannya sendiri. Ia merogoh saku dan menyentuh gantungan kunci titanium yang masih ia simpan, merenungkan betapa kontrasnya benda mewah itu dengan lingkungan sekitar. Logikanya masih berusaha menolak kenyataan, menganggap semua ini mungkin hanya kebetulan belaka. Namun, hatinya mulai membisikkan sebuah kebenaran yang pahit, bahwa ia telah membuang permata hanya karena tertutup debu jalanan. Keraguan itu kini berubah menjadi penyesalan yang membara, membuatnya menyadari bahwa ia merindukan kehadiran Arlan, bukan karena statusnya, melainkan karena hanya pria itulah yang mau mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi. Siska terduduk di teras sempit itu, menundukkan kepala saat menyadari bahwa ia telah kehilangan satu-satunya orang yang memandangnya sebagai manusia, bukan sebagai alat untuk mencapai target perusahaan. Di bawah temaram lampu jalan yang berkedip, ia mulai mempertanyakan arah hidupnya. Apakah puncak karir yang ia kejar sepadan dengan hilangnya integritas dan rasa kemanusiaan yang baru saja ia gadaikan demi ego sesaat? Pertanyaan-pertanyaan yang menghantui batin Siska itu terpaksa ia simpan rapat saat tugas profesional memanggilnya untuk hadir dalam acara paling prestisius tahun ini. Sebagai kepala pemasaran, ia bertanggung jawab penuh atas kelancaran malam peluncuran mobil konsep terbaru yang digelar di ballroom utama Grand Argana Mall. Ruangan itu telah disulap menjadi galeri futuristik,
dengan pencahayaan laser biru yang membelah kegelapan, menciptakan atmosfer kemewahan yang tak tertandingi. Para konglomerat, pejabat tinggi, dan selebritas papan atas hadir dengan busana terbaik mereka, berdansa di bawah dentuman musik orkestra yang megah, sementara sampahnya non-alkohol berbuih di gelas-gelas kristal yang berdenting. Siska berdiri di dekat panggung utama, mencoba menampilkan senyum profesional meskipun hatinya terasa berat, dan pikirannya masih tertinggal di depan pintu kontrakan yang kosong itu. Ia terus memeriksa daftar tamu VIP. Berharap sekaligus takut akan kemunculan sosok yang selama ini menghantui mimpinya. Di tengah keramaian, bisik-bisik mulai terdengar tentang kedatangan sang pemilik Argana Group yang konon akan memperkenalkan diri secara resmi kepada publik untuk pertama kalinya dalam 1 dekade. Ketegangan di ruangan itu meningkat pesat. Setiap pasang mata tertuju pada pintu masuk besar yang dijaga oleh barisan pria tegap berpakaian safari hitam. Siska merapikan gaunnya, mencoba menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang kian tidak beraturan. Ia tahu bahwa malam ini adalah puncak dari segala jerih payahnya. Namun entah mengapa, kilau lampu gantung di langit-langit ballroom itu terasa menyilaukan dan palsu. Ia merasa seperti berada di ambang sebuah pengungkapan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Saat lampu ruangan perlahan meredup dan sorot lampu panggung terpusat pada sebuah mobil yang masih tertutup kain sutra perak, Siska merasakan firasat kuat bahwa apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi seperti sebelum ia melontarkan makian di tengah mal beberapa waktu lalu. Firasat kuat yang merayap di benak Siska semakin menjadi-jadi saat kain sutra perak itu ditarik perlahan menyingkap sebuah mahakarya otomotif yang desainnya seakan datang dari masa depan. Mobil itu berdiri angkuh dengan lekukan bodi aerodinamis yang dilapisi cat hitam legam dengan efek mutiara, memantulkan setiap cahaya laser di ruangan itu hingga tampak berpendar. Namun, bukan hanya kecanggihan teknologinya yang menjadi bahan pembicaraan, melainkan status kepemilikannya yang masih menjadi misteri besar bagi para tamu undangan. Di sudut ruangan, sekelompok rekan Siska mulai berbisik sinis sambil melirik ke arah area parkir panggung yang sangat eksklusif, di mana mobil itu ditempatkan sebagai pusat perhatian utama. Mereka mulai membandingkan kemewahan kendaraan tersebut dengan insiden memalukan yang melibatkan pria kusam beberapa hari lalu, tertawa meremehkan seolah-olah kemiskinan adalah sebuah lelucon yang pantas dibahas di pesta ini. Siska hanya bisa terdiam, memegangi pinggiran meja dengan buku jari yang memutih, merasa muak dengan nada bicara teman-temannya yang begitu dangkal. Ia teringat bagaimana Arlan menyentuh barang-barang dengan penuh penghormatan, sangat berbeda dengan orang-orang di sini yang hanya menghargai label harga. Tiba-tiba, seorang pembawa acara mengumumkan bahwa pemilik mobil, sekaligus pemegang saham mayoritas perusahaan, akan segera naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Suasana menjadi sangat hening, hingga suara langkah kaki yang mendekat dari arah belakang panggung terdengar begitu jelas. Siska menahan napas, matanya tertuju pada siluet yang perlahan muncul dari kegelapan menuju cahaya terang. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat ia menyadari postur tubuh yang sangat ia kenali itu. Di tengah hiruk-pikuk ekspektasi akan sosok pria paruh baya yang kaku, yang muncul justru adalah seorang pria muda dengan karisma yang meledak meski tanpa perhiasan berlebihan. Siska merasakan dunianya seolah terhenti tepat saat ia menyadari bahwa mobil yang sedang diagung-agungkan itu hanyalah salah satu mainan kecil bagi pria yang pernah ia bentak di tengah keramaian. Siluet yang muncul dari kegelapan itu kini sepenuhnya tertimpa cahaya panggung, menampakkan wajah Arlan yang bersih tanpa sedikit pun sisa debu jalanan yang biasanya melekat. Ia mengenakan setelan jas hitam dengan potongan sempurna yang jatuh dengan elegan di bahunya. Sebuah penampilan yang membuat seluruh tamu di ballroom tersebut terperangah dalam kebisuan yang pekak. Siska merasa lututnya melemas. Ia harus bertumpu pada pilar marmer di sampingnya agar tidak terjatuh saat menyadari bahwa pria yang berdiri di atas sana dipuja oleh para penguasa ekonomi,
adalah pria yang sama dengan kurir yang ia rendahkan tempo hari. Arlan tidak segera berbicara. Ia hanya mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan dengan sorot mata yang dingin namun penuh wibawa, seolah sedang membaca setiap pikiran buruk yang pernah terlontar di gedung ini. Saat mata Arlan akhirnya berhenti tepat di titik di mana Siska berdiri, suasana seolah membeku. Waktu berhenti berputar bagi Siska yang kini tak berani, bahkan untuk sekadar bernafas. Tanpa menggunakan pengeras suara yang berlebihan, suara Arlan terdengar mantap memenuhi setiap sudut ruangan, menyatakan bahwa kepemimpinan bukan tentang seberapa mahal pakaian seseorang, melainkan seberapa besar integritas yang ia miliki saat tidak ada seorang pun yang melihat. Ia menceritakan pengalamannya selama 1 bulan terakhir hidup di jalanan, melihat betapa banyak manusia yang kehilangan empati hanya karena merasa memiliki jabatan yang lebih tinggi. Siska merasa setiap kata yang diucapkan Arlan adalah anak panah yang meluncur tepat mengenai nuraninya yang telah lama mati rasa. Rekan-rekan Siska yang sebelumnya tertawa sinis kini tertunduk malu, mencoba menyembunyikan wajah mereka di balik gelas kristal saat menyadari betapa fatalnya kesalahan mereka dalam menilai seseorang. Arlan melangkah turun dari podium, berjalan lurus menembus kerumunan tamu yang memberikan jalan dengan rasa hormat yang bercampur ketakutan. Ia berhenti tepat beberapa langkah di depan Siska, yang kini hanya bisa menundukkan kepala dengan air mata yang mulai mengenangi pelupuk matanya. Tidak ada makian balasan dari Arlan. Yang ada hanyalah sebuah kebenaran yang menyakitkan. Saat ia menatap Siska dengan keheningan yang jauh lebih menghancurkan daripada bentakan manapun yang pernah diterima wanita itu sepanjang hidupnya. Keheningan yang menghancurkan itu seolah membeku di antara mereka, membuat suara denting jarum jam di dinding ballroom terdengar seperti dentuman keras di telinga Siska. Arlan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk memojokkan wanita yang kini gemetar di hadapannya. Ia hanya merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah benda yang membuat napas Siska tertahan. Sebuah remote control otomotif dengan desain minimalis, namun futuristik, kini berada di genggaman Arlan. Dengan gerakan jempol yang penang, ia menekan satu tombol utama. Seketika, suara sistem elektronik mobil mewah di atas panggung menyala dengan nada rendah yang maskulin, diiringi oleh lampu depan LED yang menyambar kegelapan seperti kilatan petir di malam hari. Pintu mobil bersayap itu terbuka secara otomatis, bergerak ke atas dengan presisi mekanis yang sangat halus, menyingkap interior berbahan kulit alkantara yang tampak sangat eksklusif. Seluruh hadirin menahan napas, menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukan sekedar pale kekayaan, melainkan sebuah pernyataan tentang otoritas mutlak. Siska menatap kunci di tangan Arlan, lalu teringat pada gantungan kunci titanium yang masih tersimpan di laci mejanya. Ia baru menyadari bahwa benda itu adalah jembatan menuju dunia yang selama ini hanya ia impikan dari kejauhan. Arlan melangkah 1 langkah lebih dekat, memberikan ruang bagi Siska untuk melihat pantulan wajahnya sendiri di bodi mobil yang mengkilap, wajah yang penuh dengan gurat penyesalan dan kehampaan. Nilai seseorang tidak terletak pada apa yang ia kendarai. Ucap Arlan dengan nada suara yang rendah, namun syarat akan ketegasan yang tak terbantah. Ia memutar kunci tersebut di jemarinya, membuat bunyi gemerincing logam yang terdengar sangat nyata di tengah ruangan yang sunyi senyap. Arlan menatap Siska dengan pandangan yang sulit diartikan. Sebuah campuran antara rasa kasihan dan kekecewaan yang mendalam. Baginya, bunyi kunci itu adalah akhir dari sebuah eksperimen sosial yang pahit. Sementara bagi Siska, itu adalah lonceng kematian bagi kesombongan yang selama ini ia agungkan di atas segalanya. Siska hanya bisa mematung saat Arlan masuk ke dalam mobil tersebut, meninggalkan aroma parfum kayu cendana yang mahal dan sisa-sisa harga diri Siska yang kini berserakan di lantai ballroom yang dingin. Aroma parfum kayu cendana itu masih tertinggal di udara, seolah menjadi hantu yang terus mengikuti langkah Siska saat ia berjalan keluar dari ballroom dengan jiwa yang terasa kosong. Berita tentang kejadian di pesta itu menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau.
Rekaman video saat ia membentak Arlan di mall kini menjadi konsumsi publik, menghancurkan reputasi profesional yang ia bangun bertahun-tahun dalam hitungan jam. Keesokan paginya, sepucuk surat resmi dari Dewan Direksi mendarat di mejanya, menyatakan bahwa perusahaan tidak bisa menoleransi perilaku yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, terutama terhadap pemilik utama mereka. Siska kehilangan pekerjaannya, namun yang lebih menyakitkan adalah ia kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Ia menghabiskan hari-hari di sebuah taman kota yang jauh dari pusat keramaian, duduk di bangku kayu panjang sambil memandangi orang-orang yang lewat dengan perspektif yang baru. Tidak ada lagi gaun sutra atau tas bermerek. Ia kini hanya mengenakan pakaian sederhana yang membuatnya menyatu dengan rakyat jelata yang dulu ia pandang sebelah mata. Di taman itu, ia melihat seorang pria paruh baya berbagi roti dengan seorang pengamen kecil. Sebuah pemandangan yang membuat air matanya luruh tanpa bisa dibendung. Siska menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah terletak pada angka-angka di saldo bank, melainkan pada kemampuan untuk bersyukur dan berbagi keberadaan dengan sesama tanpa melihat kasta. Kesadaran itu mendorongnya untuk mulai mendatangi sebuah panti sosial di pinggiran kota, menawarkan tenaganya untuk membantu mengajar anak-anak kurang mampu. Di sana, ia belajar mencuci piring, menyapu lantai, dan mendengarkan cerita-cerita tentang perjuangan hidup yang jauh lebih berat daripada sekedar mengejar promosi jabatan. Siska mulai menemukan kembali potongan-potongan nuraninya yang sempat hilang tertutup ambisi buta. Ia tidak lagi mencari Arlan untuk meminta kembali posisinya, melainkan ia berharap suatu saat bisa bertemu pria itu hanya untuk menunjukkan bahwa ia telah belajar menjadi manusia yang lebih baik, jauh di luar bayang-bayang kemewahan yang pernah membutakannya. Nuraninya yang kini mulai pulih itu membawa Siska pada rutinitas baru yang jauh dari gemerlap lampu kota, di mana setiap harinya dihabiskan dengan mengabdi tanpa mengharapkan imbalan. Tanpa ia sadari, dari kejauhan di dalam mobil SUV hitam dengan kaca gelap yang terparkir di seberang panti sosial, sepasang mata tetap mengawasi setiap pergerakannya dengan penuh pertimbangan. Arlan telah mengikuti perkembangan Siska sejak hari pemecatannya, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk melihat apakah guncangan besar yang ia berikan mampu mengubah fondasi karakter wanita itu. Ia melihat bagaimana Siska dengan sabar menyuapi anak-anak yatim dan tertawa lepas saat membantu mereka menggambar. Sebuah tawa yang terasa sangat berbeda dari senyum palsu yang ia tunjukkan di pesta peluncuran dulu. Arlan merasakan sebuah getaran emosi yang aneh di dadanya. Ada rasa kagum yang mulai tumbuh saat melihat transformasi Siska yang begitu organik dan tanpa paksaan. Ia menyadari bahwa Siska benar-benar telah menanggalkan identitas lamanya yang haus akan status, menggantinya dengan keikhlasan yang tulus. Setelah berminggu-minggu hanya menjadi pengamat dalam bayangan, Arlan memutuskan bahwa waktu untuk bersembunyi telah usai. Ia ingin memastikan apakah cahaya kejujuran yang ia lihat dari kejauhan itu benar-benar murni atau hanya sekedar pelarian dari rasa frustrasi. Suatu sore saat senja mulai membasuh langit dengan warna jingga yang hangat, Arlan melangkah keluar dari mobilnya. Ia sengaja tidak mengenakan setelan mahalnya, melainkan hanya kaos oblong putih dan celana jeans gelap. Mirip dengan penampilan saat mereka pertama kali bertemu, namun tanpa debu paket yang menempel. Ia berjalan mendekati pagar panti tempat Siska sedang merapikan beberapa tanaman bunga. Saat Siska mendongak dan mata mereka kembali bertemu, tidak ada lagi jeritan sombong atau makian kasar. Keheningan yang menyelimuti mereka kali ini terasa sejuk dan menenangkan. Seolah-olah alam semesta sedang memberikan ruang bagi dua jiwa yang sempat berselisih untuk mulai menulis babak baru di atas lembaran yang masih bersih. Lembaran bersih itu seolah terhampar nyata di hadapan Siska saat ia perlahan berdiri, mengabaikan sisa-sisa tanah yang menempel pada telapak tangannya. Ia terpaku menatap sosok pria yang berdiri di depannya, bukan sebagai CEO Argana Group yang ditakuti, melainkan sebagai sosok yang tampak begitu damai dengan kesederhanaannya. Siska menarik napas dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya yang kini bukan lagi karena amarah, melainkan karena rasa malu yang bercampur dengan kelegaan luar biasa.
Ia tidak berusaha menutupi noda tanah di bajunya atau merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Ia membiarkan Arlan melihat dirinya apa adanya, tanpa topeng kemewahan yang selama ini ia agungkan. "Aku tidak menyangka kau akan datang ke tempat seperti ini," ucap Siska dengan suara yang sedikit bergetar, namun terdengar sangat tulus. Tidak ada lagi nada tinggi yang melengking, yang ada hanyalah kejujuran yang menenangkan. Siska mengakui segala kesalahannya tanpa meminta belas kasihan, menjelaskan betapa hancurnya ia saat menyadari bahwa selama ini ia hanya mengejar bayangan yang semu. Ia bercerita bagaimana panti ini telah mengajarinya bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini ternyata ada pada hal-hal kecil yang tidak memiliki label harga. Arlan mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk kecil, merasakan beban kekecewaan yang dulu ia pikul mulai luruh satu demi satu. Arlan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang kali ini mencapai matanya. Ia menyadari bahwa ujian yang ia berikan telah membuahkan hasil yang jauh lebih indah dari sekadar kemenangan ego. Ia tidak menawarkan jabatan kembali atau menjanjikan kehidupan mewah, melainkan menawarkan sebuah pertemanan yang didasari oleh rasa saling menghormati. Di bawah langit senja yang mulai meredup, keduanya berjalan bersisian di sepanjang jalan setapak panti, membicarakan hal-hal ringan tentang masa depan yang lebih bermakna. Siska merasa seolah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya telah lenyap, digantikan oleh harapan baru bahwa ia telah mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga daripada mobil mewah, yaitu martabatnya sebagai seorang manusia yang mampu mencintai tanpa syarat. Martabat yang kembali ia temukan itu menjadi fondasi kokoh bagi hubungan baru yang perlahan tumbuh di antara mereka, jauh dari sorotan kamera maupun hiruk-pikuk lantai bursa. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan di panti sosial, dan kini Arlan serta Siska sering terlihat menghabiskan waktu bersama dengan cara yang sangat tidak biasa bagi orang di level mereka. Mereka sering duduk di bangku kayu sebuah warung tenda di pinggir jalan, menikmati sepiring nasi goreng sederhana sambil ditemani suara bising kendaraan yang melintas. Bagi Arlan, ini adalah kemenangan sejati. Melihat Siska tertawa lepas saat bumbu makanan mengenai ujung hidungnya, tanpa ada rasa khawatir akan luntur kemewahan yang dulu selalu ia jaga dengan ketat. Siska belajar bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah tentang apa yang bisa dipamerkan di depan orang lain, melainkan tentang ketenangan pikiran saat bisa tidur nyenyak setelah membantu sesama. Ia tidak lagi merasa perlu memandang rendah orang lain untuk merasa tinggi, karena ia telah menemukan harga diri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Arlan pun merasa, hampa yang dulu mencekik jiwanya kini telah sirna, digantikan oleh kehadiran seseorang yang benar-benar peduli padanya. Bahkan jika ia hanya mengenakan kaos oblong paling murah yang ia miliki. Mereka berbicara tentang mimpi-mimpi yang lebih besar daripada sekedar profit perusahaan, seperti bagaimana cara membangun ekosistem yang lebih adil bagi para pekerja kecil. Kini, setiap kali mereka melewati Grand Argana Mall, Siska tidak lagi menatap gedung itu dengan ambisi untuk berkuasa, melainkan dengan senyum syukur atas pelajaran pahit yang pernah ia terima di sana. Arlan sering menggenggam tangan Siska dengan lembut, meyakinkannya bahwa perjalanan mereka yang baru saja dimulai ini jauh lebih berharga daripada koleksi mobil sport di garasinya. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, kedua jiwa ini akhirnya menemukan pelabuhan yang tulus, di mana mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa perlu bersembunyi di balik topeng status sosial yang melelahkan. Pelabuhan tulus yang mereka bangun bersama kini mulai membuahkan dampak nyata yang meluas keluar batas hubungan pribadi mereka. Arlan, yang terinspirasi oleh transformasi drastis Siska, memutuskan untuk mengalihkan sebagian besar dana pengembangan perusahaannya untuk mendirikan Argana Academy, sebuah lembaga pendidikan non-profit yang fokus pada pembinaan karakter dan integritas bagi kaum muda. Ia ingin memastikan bahwa kesuksesan finansial di masa depan tidak lagi melahirkan sosok-sosok yang sombong dan buta akan penderitaan sesama. Siska, dengan pengalaman barunya dari panti sosial dan kemampuan manajerialnya yang mumpuni, dipercaya sebagai direktur operasional di yayasan tersebut, menjalankan visi yang kini searah dengan nuraninya.
Di koridor-koridor akademi yang bernuansa hangat, tidak ada lagi sekat antara si kaya dan si miskin. Setiap murid diajarkan bahwa etika adalah mata uang yang paling berharga dalam pergaulan dunia. Siska sering memberikan seminar tentang pentingnya kerendahan hati, menceritakan pengalamannya sendiri sebagai pelajaran berharga tanpa merasa malu akan masa lalunya yang kelam. Ia menjadi sosok yang hangat dan mudah didekati, sangat kontras dengan manajer ambisius yang dulu pernah berteriak di tengah mall. Arlan pun sering turun tangan langsung, mengajar kelas mekanik sederhana dengan kaos jeansnya, menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak takut untuk mengotori tangannya demi kemajuan orang lain. Bersama-sama, mereka membangun sebuah warisan yang tidak dihitung dalam bentuk saham atau aset properti, melainkan dalam bentuk perubahan mentalitas generasi baru. Masyarakat mulai mengenal nama mereka bukan karena kemewahan yang mereka miliki, melainkan karena kebaikan yang mereka sebarkan secara konsisten. Siska menyadari bahwa jabatan barunya ini memberikan kepuasan yang jauh lebih dalam daripada posisi direktur pemasaran yang dulu ia kejar mati-matian. Di bawah naungan yayasan ini, ia dan Arlan menemukan tujuan hidup yang lebih besar, mengubah luka masa lalu menjadi pupuk bagi tumbuhnya kepribadian yang tangguh dan penuh kasih bagi banyak orang di sekitar mereka. Perubahan mentalitas yang mereka tanamkan akhirnya mencapai puncaknya pada suatu sore yang cerah, tepat 1 tahun setelah kejadian yang mengubah segalanya. Arlan mengajak Siska berkendara menuju bukit yang menghadap langsung ke arah lampu kota Jakarta yang mulai menyala satu persatu. Namun, kali ini ia tidak menggunakan mobil box tua ataupun penyamaran lainnya. Ia datang dengan mobil mewah hitam lega miliknya, yang dulu pernah menjadi saksi bisu kehancuran harga diri Siska di malam pesta peluncuran. Siska duduk di kursi penumpang dengan tenang. Jemarinya tidak lagi gemetar menyentuh interior kulit yang mahal, karena baginya mobil ini kini hanyalah sekedar alat transportasi, bukan lagi simbol derajat manusia. Di puncak bukit itu, Arlan menghentikan mesin dan keluar untuk menikmati angin malam yang sejuk bersama Siska. Ia menatap hamparan gedung-gedung tinggi di kejauhan, lalu beralih menatap Siska dengan binar mata yang penuh rasa syukur. Dulu aku pikir kekayaan adalah cara untuk melindungi diri dari kepalsuan dunia, bisik Arlan lembut. Tapi aku salah. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki keberanian untuk menjadi jujur, bahkan saat dunia menuntut kita untuk bersandiwara. Siska tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Arlan, menyadari bahwa ia telah melewati perjalanan spiritual yang luar biasa. Dari seorang wanita yang menghamba pada materi, menjadi sosok yang menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Cerita mereka berakhir bukan dengan pesta pernikahan yang megah atau pengumuman harta kekayaan, melainkan dengan sebuah janji bisu untuk terus berjalan beriringan dalam ketulusan. Pesan moral dari perjalanan ini menggema kuat, bahwa pakaian yang kita kenakan bisa berganti, harta bisa hilang dalam sekejap, namun karakter dan cara kita memperlakukan orang lain adalah jejak permanen yang akan kita tinggalkan di dunia. Arlan dan Siska membuktikan bahwa cinta yang sejati tidak membutuhkan panggung mewah untuk bersinar. Ia hanya butuh 2 hati yang berani menanggalkan ego demi sebuah nilai kemanusiaan yang abadi. Di bawah naungan langit malam yang bertabur bintang, mereka memulai babak baru sebagai pribadi yang utuh, yang tahu bahwa kebahagiaan sejati selalu bermula dari hati yang rendah.